Kami pertanyakan jelas tadi ya, jelas banget yang tadi sampaikan Pak Dr. Ismon adalah surat keterangan nomor 9149 garis miring D.D1 garis miring KS 2019 yang mana di sini dikatakan bahwa Gibran katanya telah menyelesaikan pendidikan grade 12 dan dalam tanda kutip ya di UTS in Sydney di Australia tahun 2006 yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Ini sangat janggal dan sangat tidak masuk akal. Pertama, Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di UTS Insert. Karena sesuai dengan fakta yang sudah kita dengar dari Pak Iksan Katonde, yang insya Allah beberapa waktu lagi saya akan bertemu langsung dengan Pak Iksan Katonde di Sydney. Ya, gitu. Dia sudah mengatakan dia yang mengantar Gibran beberapa waktu yang lalu dan Gibran mengaku kepada dia secara langsung, ya, secara jantan gitu ya kalau kata Pak Iksan, bahwa dia tidak harus untuk seluruh rakyat Indonesia, anak-anak yang mau menyetarakan ijazahnya, maka ini juga harus berlaku untuk Gibran. Kalau ada pengecualian hanya untuk Gibran, maka surat itu harus dicabut, begitu. Ya. Pak, tambahkan Pak. Oke, jadi teman-teman sekalian juga media, alhamdulillah hari ini secara resmi ya, saya buktikan di suratnya secara resmi. Secara resmi, surat kami kepada Profesor Dr. Abdul Mukti, Master of Education, itu sudah beliau adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sudah didisposisikan kepada Bapak Profesor Atip Latiful Hayat, Sarjana Hukum LLM PhD, yang hari ini akan menerima kita pada jam 3 sore di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Alhamdulillah ya kita bersurat dengan tertib, sesuai struktur dan rapi, dan beliau insya Allah akan menerima kita dengan struktur dan rapi. Jadi makanya di sini banyak yang membersamai. Terima kasih. Selain Pak Dr. Ismon juga ada beberapa teman-teman yang lain, ada juga dari para YouTuber ya, dan juga dari media-media mainstream. Nah, yang ingin kami pertanyakan jelas tadi ya, jelas banget yang tadi sampaikan Pak Dr. Ismon adalah surat keterangan nomor 9149 garis miring D.D1 garis miring KS 2019 yang mana di sini dikatakan bahwa Gibran katanya telah menyelesaikan pendidikan grade 12 dan dalam tanda kutip ya di UTS in Sydney di Australia tahun 2006 yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Ini sangat janggal dan sangat tidak masuk akal. Pertama, Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikannya di UTS Insert karena sesuai dengan fakta yang sudah kita dengar dari Pak Iksan Katonde, yang insya Allah beberapa waktu lagi saya akan bertemu langsung dengan Pak Iksan Katonde di Sydney, ya, gitu. Dia sudah mengatakan dia yang mengantar Gibran beberapa waktu yang lalu dan Gibran mengaku kepada dia secara langsung, ya, secara jantan gitu ya kalau kata Pak Iksan, bahwa dia tidak selesai di Insert itu, dan Insert itu bukan pendidikan formal, kata Dr. Ismon tadi benar sekali. Insert itu hanya setara dengan kursus, setara dengan matrikulasi, setara dengan pathway. Paling lama tuh 8 sampai 12 bulan dan Gibran tuh hanya 6 bulan saja tidak selesai. Nah, tadi dalam syarat-syarat yang sudah bisa kita akses pada repository yang ditunjukkan oleh Pak Dr. Ismon tadi, jelas betul syaratnya adalah ada rapor 3 tahun, kemudian lulus SMA ya, setara dengan SMA. Padahal Gibran tuh kalau mengikuti pendidikannya yang ada di sini, yang dia tulis, itu hanya mengikuti Orchard Park Secondary School. Orchard Park Secondary School itu bukan SMA. Orchard Park Secondary School itu SMP++. Ini adalah SMP 3 tahun plus 1 tahun. Itu lulusnya hanya bisa dapat sertifikat yang namanya O-Level. O-Level itu ordinary level. Tidak bisa langsung masuk perguruan tinggi kalau normal. Ya, dia harus menempuh pendidikan lagi untuk advance ya, namanya A-Level atau advance level. Dan kalau sekarang dikatakan, toh dia sudah punya katanya MDAS lulus. MDAS itu institusi swasta, sekali lagi institusi swasta, tidak berhak memberikan sertifikat secara langsung. Yang berhak memberikan sertifikat atau ijazah secara langsung itu hanya 6 perguruan tinggi negeri di Singapura. Ya, ada misalnya perguruan yang namanya University of National Singapore, kemudian Nanyang Technology University dan lain sebagainya. Ya, Gibran tidak sekolah di situ. Gibran sekolah di MDS yang merupakan sekolah ranking ke-46 dari 55 universitas. Bisa dibayangkan kan rankingnya? Atau ranking 17.000 sekian dunia. Ya, jadi sama universitas di kita di dalam negeri di Papua saja kalah. Ya, universitas kita tuh rankingnya 11.000. Jadi hari ini insya Allah kita mengikuti prosedur yang ada, mengikuti disposisi Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
kita ketemu nanti insya Allah dengan Pak Wakil Menteri, Pak Profesor Atip Latuh Hidayat, sesuai dengan jadwal yang kemarin ya. Kami dengar langsung berdua ini dari Pak Subhan ya, Muhammad Subhan, itu dari PPID sini, kita akan diterima langsung. Doakan saja semoga ini berhasil, dan kalau ada kata memang nanti memang tidak ada surat resmi ini, maaf itu ada mikrofon jatuh punyanya. Itu berarti apa? Berarti dia harus dicabut suratnya, berarti dia harus tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dia kehilangan syarat untuk bisa posisi yang sekarang. Dan tidak boleh ada keputusan KPU yang sangat berpihak, yaitu keputusan nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 di ayat 3 yang mengatakan pasal yang tidak perlu mendapatkan SMA dikecualikan untuk calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki ijazah SMA. Ini apa-apaan ini? Ada pengecualian yang sangat-sangat dibuat eksklusif atau dibuat hanya khusus untuk Gibran. Jadi sekali lagi kami atas nama rakyat semuanya itu datang menagih kesetaraan untuk semuanya. Saya kira itu ya, Bang Perlu. Mungkin ada tambahan. Oke. Ya. Jadi tadi itu ya, kita sudah dikibulin oleh lembaga negara ya. Pertama, Mahkamah Konstitusi ya mengotak-atik usia syarat usia minimum ya seharusnya 40 tahun, tapi oleh Mahkamah Konstitusi itu dibuat koma ya. Undang-undang pemilu kita dengan enteng diubah syarat minimumnya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf Q ya, usianya itu ya kan. Nah itu sudah diotak-atik. Begitu juga lembaga yang namanya Ditjendikdasmen sudah juga mengotak-atik syarat penyetaran ijazah harus 10 item. Ternyata Gibran tidak memiliki 4 item setidaknya, yaitu raport 3 tahun, ijazah yang mau disetarakan tidak ada, apalagi kurikulum maupun transkrip nilai. Itu juga dilakukan oleh lembaga yang dibiayai rakyat namanya Ditjendikdasmen. Begitu juga dengan KPU ya, tadi ya peraturan KPU nomor 19/2023 pasal 18 ayat 3 ya. Jadi syarat tanda tamat lulus dari SMA luar negeri dikecualikan untuk capres dan cawapres. Itu kan hanya untuk Gibran itu. Tahun 2023. Ya, jadi para kalian yang ahli hukum, bisa nggak ini di PT UN kan itu? Ya. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 ayat 18 pasal 18 ayat 3 itu. Coba perhatikan. Masa calon sementara ya untuk pekerjaan yang gaji UMR saja ya syaratnya jauh lebih ketat untuk capres dan cawapres. Harus punya ijazah asli SMA, ijazah. Ya. Coba kalian semua yang kerja ya, mendaftar ke Bang Refli Harun pun butuh jasa SMA kan? Ya, untuk konten kreator. Masa kita sebagai calon wakil presiden dikecualikan syarat tanda tamat lulus SMA luar negeri hanya karena Gibran nggak punya ijazah SMA luar negeri atau SMK. Jadi semua produk dari lembaga-lembaga negara kita ya menghamba pada kebutuhan keluarga Jokowi. Itu yang tidak adil. Karena kita menganut sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tambahkan ada lagi? Ya, kalau dari saya tengah. Kalau dari saya sebagai jurnalis ya, kita sudah bosan tiba-tiba mendapatkan peraturan-peraturan yang aneh seperti ini, dan seharusnya KPU terang-terangan saja, tidak usah menutup-nutupi lagi. Kemarin KPU RI sudah mencabut satu peraturan. Saya memberi saran sebagai insan pers untuk mencabut lagi peraturan yang ini. Toh ini hanya peraturan KPU, daripada diperpanjang ke PT UN, ke MK, ke MA atau kemana-mana, lebih baik dicabut aja langsung supaya langsung clear outcome dari permasalahan ini. Dan apabila tidak, berarti KPU sendiri yang ingin negara ini gaduh. Seperti Termul ingin negara ini gaduh, KPU juga ingin negara ini gaduh. Dan kita harap Bapak Wakil Menteri, yang saya tahu ini dia dapatkan dari jabatan politik bukan jabatan karir, semoga beliau bisa menjelaskan dan mengerti apa yang dia mau jelaskan. Dan apabila dia tidak bisa menjelaskan, semoga dia bisa memanggil Pak Sutanto. Pak Sutanto ini yang harusnya
tanggung jawab loh atas segala kericuhan ini. Jadi tolong Pak Sutanto yang sekarang masih menjabat di sini juga, tolong jantanlah dan muncullah di depan masyarakat dan jelaskan apa yang Anda lakukan di tahun berapa Pak? Ya, 2019. Oke. Segitu saja dari yang saya. terakhir ya, sebelum kita masuk ya, kita tidak mau diracuni. Ya, kita tidak mau diracuni dengan aturan-aturan semacam ini. Semacam kita tidak mau diracuni dengan larutan yang meracuni kita. Apa larutan meracuni kita? Asam sulfat. Asam sulfat singkatannya apa? Samsul. Nah, ini. Kita tidak mau diracuni oleh Samsul. Nah, Samsul adalah asam sulfat. Ya, oke. Sekian, terima kasih. Agak elektronik ya. Ada elektronik ini. Agak elektronik ya tokonya. Apa? Samsul. Suratnya silakan. Ya. Ini. Oke. Oh, surat kami ya ini. Ya ini. Sebelumnya. Ya. Ini surat kami 2 minggu yang lalu ya. Ini suratnya ya. Ini suratnya. Ini surat yang kita pertanyakan atau kita gugat ini. Ya. Apa? Waduh. Udah buka Samsul, Ya. 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 Ini ada Ainus kan? Bu Kurnia. Ya mau mesti pertanyaan ke Bang Roni. Silakan. Tanya dulu. Apa, Mbak? Ini yang mau ditanyakan ini kan surat Ya, keterangan. betul. Ini selain surat keterangan apa aja? Ya, kita yang jelas ini aja. Surat keterangan ini menurut banyak pakar hukum juga ini tidak sah. Satu, ini harusnya berwujud surat keputusan, menimbang dan seterusnya. Ini hanya surat keterangan. Dan kita mau tanya dasarnya surat keterangan. Karena jelas banget dalam aturan yang masih terpampang juga sekarang di websitenya kementerian ya, ada 10 syarat. Termasuk salah satunya adalah rapor, kemudian ada 3 kelas. Kami mendapatkan langsung dari 2 minggu yang lalu ketika ketemu Pak Eko Susanto, hanya 2 lembar rapor. Ya, 2 lembar rapor itu kelas 10 dan kelas 11. Kurang, harusnya ada kelas 12. Nah, kelas 12 itu mau dicari-cari, coba diakali dengan UTS. UTS tidak mungkin menerbitkan rapor kelas 12. Karena kelas 12 itu adalah kelas 3 SMA. Ini UTS Insert itu hanya pathway, hanya kursus. Jadi hanya matrikulasi. Ini panjangnya sebenarnya maksimal 12 bulan, minimal 9 bulan. Gibran itu hanya 6 bulan. Fakta itu sudah, Gibran itu hanya bulan dan tidak lulus. Jadi makanya akan kami pertanyakan, kami mendesak surat ini dicabut. Kalau surat ini dicabut, berarti syarat Gibran untuk menduduki posisi selaku wakil presiden sekarang gugur. Berarti dia dimakzulkan, wajib dimakzulkan. Itu, Haris. Oke? Oke. Profesor Atep Latu Hidayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Bu Kurnia ada